Nah, teman-teman sudah lihat ya ini tadi video profil dari Wiloka nih. Jadi, teman-teman mungkin sudah sedikit lebih kenal gitu ya dengan Wiloka Workshop. Mungkin gimana nih kalau Mbak Pepi selaku CEO dan founder dari Wiloka Workshop mungkin bisa menyapa sedikit teman-teman yang berada di sini, Mbak Pepi. Halo, selamat pagi Mbak Pepi. Halo Afni, selamat pagi. Apakah suara Silahkan saya Mbak Pepi. terdengar jelas ya? Jelas Mbak Pepi. Silahkan Ya, Mbak. terima kasih Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sekali lagi dan selamat datang di rumah Wiloka walaupun secara daring buat teman-teman semua. Saya ingin menyapa secara personal, ada Mbak Rahma, Mbak Nesi, sama Dokter Ega yang luar biasa pagi ini, hari Minggunya diganggu untuk cerita-cerita di sini. Juga ada teman-teman yang lain yang sudah mulai muncul, ada Neno nanti di breakout room. Saya sambil lihat-lihat ya, mohon maaf kalau saya ada yang terlewat. Terima kasih karena undangan kami untuk merayakan karya perjalanan kami 7 tahun ini, teman-teman dengan antusias ke sini, gitu, walaupun secara daring, semoga nanti ada rezeki kita bikin yang luring gitu ya. Yang pertama, um, Wiloka selalu berharap setiap tahun kita bisa melakukan sesuatu di hari ulang tahunnya dan itulah kenapa kami mengupayakan untuk membuat suatu acara ini begitu. Dan luar biasa karena teman-teman yang terus mensupport kami sehingga acara ini dapat terselenggara pada hari ini. Selamat menikmati uh, perayaan ini dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini, pembelajaran bersama, bisa bermanfaat untuk kita semua dan silahkan disebar untuk sekitar kita. Karena dengan begitu harapan untuk mengelola kesehatan mental masyarakat dan keluarga maka akan semakin bisa dilakukan. Terima kasih, begitu saja. Selamat menikmati sekali lagi. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih Afni, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Pepi atas sambutan hangatnya ya, mungkin doa-doa baiknya juga. Nah, langsung saja setelah ini kita akan memasuki acara inti dari talk show Wiloka Workshop yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Mbak Uktina Duhi Anindita, Sarjana Psikologi, atau biasa kita panggil dengan Mbak Nindi. Nah, teman-teman, Mbak Nindi ini adalah salah satu konselor andalannya Wiloka ya, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister Profesi Psikologi di Universitas Gadjah Mada. Nah, meskipun sedang menempuh pendidikan nih, Mbak Nindi ini juga sedang berkiprah menjadi konselor di Wiloka dan juga di Advan Academy. Nah, baiklah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin kepada Mbak Nindi, selaku moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih Afni atas kesempatannya dan sudah membantu saya untuk memperkenalkan diri. Ini suara saya terdengar-dengar jelas nggak ya? Jelas, Mbak Nindi. Oke, siap kalau gitu. Untuk membukanya, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan muda yang sudah hadir bergabung dalam perayaan 7 tahun berkaryanya Wiloka. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan juga hidayahnya kita bisa berkumpul, bertatap maya dalam kegiatan talk show pada pagi hari ini. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan muda, karena sudah meluangkan waktunya di pagi hari di hari Minggu, dan atas antusiasmenya karena kemarin saya lihat sepertinya yang mendaftar hampir 70-an dan saat ini sudah ada kurang lebih 45 yang bergabung bersama kita. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga berterima kasih kepada pihak Wiloka yang sudah mempercayai saya sebagai moderator di acara talkshow kali ini. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan tajuk pembahasan, kita akan membahas tentang berkeluarga, cakap menata, berbagi kuat, dan sambat untuk bersama sejahtera. Ini merupakan sebuah topik yang menarik, mengingat tentang keluarga belakangan ini sering kita dengar ya di sosial media. Eh, Pembahasannya terkait dengan permasalahan-permasalahan hubungan antar pasangan, kemudian pola asuh, hubungan orang tua dengan anak, lalu ada permasalahan tentang perekonomian, kesehatan, ada juga orang-orang yang mulai share gitu cerita di sosial media tentang kasus-kasus perselingkuhan dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana sebenarnya cara kita untuk membangun dan mempersiapkan keluarga yang sejahtera dan juga mampu menghadapi permasalahan ke depannya. Nah, untuk itu kita perlu
mengupas lebih lanjut proses membangun keluarga dari fase persiapan keluarga sampai dengan mempersiapkan dinamika yang akan terjadi dalam keluarga ke depannya, di mana akan melibatkan berbagai aspek ya teman-teman, seperti aspek kesehatan, kemudian ada ekonomi, dan juga psikologis yang perlu dipertimbangkan. Nah, pada talkshow kali ini kita akan membahas bagaimana mempersiapkan dan mengelola sebuah keluarga yang sehat dari perspektif kesehatan, ekonomi, dan psikologis. Pembahasan mendalamnya akan diolah oleh para ahli dari ketiga ranah tersebut yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya akan memperkenalkannya satu persatu. Untuk operator boleh menampilkan PowerPoint CV dari pembicara. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama telah hadir di antara kita di sini ada Dr. Pramudita Putri Diatmika Mandageni MPH atau yang biasa disapa Dr. Ega. Selamat pagi Dr. Ega. Oke. Ya, Yang Mbak. Selamat ya pagi. ya Halo. selamat pagi Dokter. Ya, Masuk kan ya? terdengar Dok suara. Oke. Ya, terdengar, masuk. Ya, Dr. Ega ini saat ini sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis Opjin di FKKMK UGM. Beliau juga merupakan dosen di Departemen Opjin di FKKMK Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, Dr. Ega ini memiliki ketertarikan riset dalam bidang kesehatan mental dan kesejahteraan ibu serta perawatan prakonsepsi. Kemudian juga hadir Teteh Rahma Mariam, SSI MBA CFP atau biasa dipanggil Teh Rahma. Selamat pagi Teh Rahma. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Teh Rahma ini merupakan CEO dari Women Empowerment Company dan aktif dalam membuat konten tentang finansial. Jadi nanti kalau teman-teman main ke Instagramnya Teh Rahma gitu akan menemukan banyak edukasi menarik gitu. Karena kemarin saya juga main-main nih, belajar banyak dari konten-konten yang dibuat oleh Teh Rahma. Selain itu Teh Rahma juga menyelesaikan Master of Business Administration-nya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, di sini juga ada Mbak Agnes Dewanti Purnawardani MPhil Psikolog atau yang biasa dipanggil dengan nama Mbak Nesi. Selamat pagi Mbak Nesi. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi Mbak. Jadi Mbak Nesi ini menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi, profesi psikologi, dan juga pasca sarjana Magister Sains di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Panti Rapih, Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, dan juga psikolog associate di UKP Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang ingin melanjutkan konseling dengan Mbak Nesi ini bisa ke salah satu yang sudah saya sebutkan ya Mbak ya. Baik, dalam mengawali talkshow di pagi hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa nantinya kita akan membahas ketiga aspek secara bergantian, teman-teman. Dimulai dari kesehatan, kemudian ekonomi, dan psikologis. Untuk itu, langsung kita mulai pembahasan terkait kesehatan terlebih dahulu bersama dengan Dr. Ega. Baik, Dr. Ega, apa kabar dok pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Nini. Alhamdulillah. Apa kabar? Saya juga sehat dok. Semangat ini dok karena bisa ketemu dengan pembicara yang keren-keren. Baik dok, jadi terima kasih sebelumnya dokter karena sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, di hari Minggu juga. Nah, belakangan ini dok, kita langsung mulai ke pembahasannya dok. Jadi di sosial media mulai banyak beberapa konten yang membahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan nih dok sebelum pernikahan. Salah satunya adalah kesehatan, ada yang mulai menyebutkan atau menceritakan pengalamannya terkait dengan medical check up, lalu juga mengatur pola hidup sehat, serta pengetesan hormon dan lain-lain. Lalu dok, sebenarnya apa saja ya yang perlu diperhatikan ketika menyiapkan membangun keluarga dari sisi kesehatan fisik itu sendiri? Halo. Halo, ya dok? Kayak sempat keputus, Mbak. Oke, saya ulang. Iya, iya, iya. Baik, dok. Iya, jadi kan belakangan ini, kalau sekarang sudah terdengar, dokter? Sampun. Sorry. Sampun, oke, baik. Ya, jadi kan kalau belakangan ini di sosial media itu mulai banyak konten-konten yang membahas tentang persiapan pernikahan ya dok ya. Salah satunya itu dari ranah kesehatan. Nah ini dok, jadi sebenarnya apa saja ya yang perlu untuk diperhatikan ketika menyiapkan membangun keluarga dari sisi kesehatan fisik itu sendiri dok? Oke. Terima kasih Mbak Nini. Selamat pagi rekan Wiloka. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 untuk Wiloka Berkarya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dan kali ini topiknya sangat menarik sekali karena kalau kita mau
membuat atau mendirikan sebuah keluarga itu tidak hanya serta-merta ada perempuan dan ada laki-laki yang berkomitmen untuk menikah, nggak cuma itu aja. Tapi di balik itu harus ada banyak yang harus dipersiapkan. Contohnya saja persiapan kesehatan mental, mungkin nanti dari teman-teman psikolog yang akan membahasnya, terus kemudian persiapan finansial karena eh, sebuah keluarga itu dimulai dari pernikahan yang membutuhkan, biaya yang cukup banyak, tapi di belakangnya itu buntutnya juga banyak anak sekolah, kehamilan, melahirkan, habis itu bayar anak sekolah sampai pendidikannya tinggi. Kemudian yang tak luput untuk dipikirkan adalah kesehatan, fisik. Nah, untuk kesehatan fisik ini erat hubungannya dengan kesehatan mental. Orang bilang kan kalau kita mentalnya nggak sehat, fisik juga akan terganggu. Ya, betul, Dok, Bagaimana betul. keputus nggak? Halo? Enggak, Dok. Nggak, oke. Bagaimana Betul. kesehatan, mental dari pasangan yang akan menikah ini? Apakah mereka sudah siap? Siap itu bisa dilihat dari umurnya, mereka sudah siap belum? Karena kan, usia untuk, menikah itu ada, apa namanya, range-nya. Nggak tahu kalau dari bagian, psikolog itu kesiapan mental untuk menikah itu di usia berapa saya kurang tahu, tapi kalau di bagian, di dunia kedokteran itu kita, bagusnya tuh di usia di atas 20 tahun. Karena, mereka tuh udah matang untuk, kesiapan mentalnya. Kemudian untuk kesiapan fisik. Nah, kesiapan fisik ini tuh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya kesehatan fisik dari si ibu, calon ibunya saja, wanitanya saja yang harus di-force terus karena dia nanti mau hamil dan lain sebagainya. Jadi wanita, tapi pria yang tidak disiapkan. Tidak, karena kalau kita mau hamil, dari mana dong sumbernya? Kan harus ada ovum dari wanitanya, harus ada sperma dengan kualitas yang baik dari si prianya. Makanya kesehatan baik pria maupun wanita yang akan menikah itu harus dipikirkan. Melihat dari mana? Yang paling gampang adalah pola hidupnya dulu. Pola hidupnya seperti apa? Harus sudah dipersiapkan dari sebelum, apa namanya, menikah. Kalau bagus itu adalah 3 bulan sebelum, eee hamil kan, bisa juga mereka punya komitmen untuk menunda kehamilan, entah karena pekerjaan dan lain sebagainya, itu tergantung dari komitmen masing-masing. Tapi lebih baik 3 sampai 6 bulan sebelum memutuskan untuk memiliki anak, itu harus, pola hidupnya harus sudah diperbaiki. Misalnya yang suaminya merokok, itu, apa namanya, kalau bisa merokoknya dikurangi, kalau bisa bagus lagi tidak merokok. Terus konsumsi alkohol bagaimana? Terus pola hidupnya seperti makan makanan, yang dikonsumsi apakah hanya fast food saja, tapi terus mulai mengubah untuk melihat apa yang dimakan, makanannya sudah bernutrisi atau belum. Nah, itu harus dipersiapkan lebih dini. Terus yang selanjutnya adalah ada beberapa persiapan, sebelum pernikahan, beberapa, hal yang harus diperiksa seorang pasangan yang mau menikah dan akan memiliki keturunan. Apakah saya, bahas di sini apa nanti di pertanyaan selanjutnya, Mbak? Nanti aku panjang sendiri nih di sini. Boleh sekalian, Dok, nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa Boleh, ya. sekaligus saja. Jadi untuk persiapan, fase prenatal atau sebelum kehamilan, itu baiknya pria dan wanita yang akan hamil itu melakukan, sebuah pemeriksaan prenatal, counseling. Yang Mhm. pertama, hal ini tuh bisa dilakukan di puskesmas sebenarnya. Itu dimulai dari caten, calon manten. Pada saat caten ini akan dilakukan pencatatan tinggi badan dan berat badan, wanita. Kemudian dilakukan konseling psikolog, setahu saya ada di puskesmas, kemudian dilakukan vaksinasi TT, toksoid tetanus pada, wanitanya sebelum, menikah. Itu yang bisa dilakukan sebelum menikah. Setelah itu kalau sudah menikah, sudah kita ada komitmen untuk, mau punya anak nih, tidak menunda anak, berarti harus ada pemeriksaan hal-hal yang harus dilihat dan, diperhatikan oleh pasangan. Yang pertama pasangan ini bisa pergi boleh ke dokter,
dokter SPOG juga boleh, dokter umum juga boleh, atau ke puskesmas juga boleh. Di sana mereka dokter akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan status gizi ibu hamil. Status gizi ibu yang akan hamil. Dilihat berapa berat badannya dan tinggi badannya. Kemudian diukur indeks massa tubuhnya. Jika indeks massa tubuhnya itu kurang dari 23,5, maka wanita ini adalah cenderung kurus, maka akan harus ada perbaikan dari status gizinya. Tapi jika dia obes di atas 25, ada penurunan berat badan karena nanti juga akan mempengaruhi fertilitas dari si wanita, terus kemudian resiko hipertensi, resiko diabetes dalam kehamilan juga ada pada ibu-ibu yang calon ibu hamil yang obes. Kemudian diukur lingkar lengan atasnya. Lingkar lengan atas itu beda dengan pemeriksaan dari indeks massa tubuh. Kalau indeks massa tubuh itu dilihatnya sekarang, tapi kalau lingkar lengan atas itu bisa melihat status gizi calon ibu ini dalam periode yang lebih lama. Jadi dia status gizinya kurang, status gizinya yang paling penting adalah status gizi yang kurang yang kekurangan energi kronik itu dilihat dari KEK-nya. Karena kekurangan energi kronik pada calon ibu dan ibu hamil itu akan menyebabkan stunting pada bayinya. Makanya akan dilakukan, kita biasanya akan refer ke dietitian untuk memperbaiki status gizi dari calon ibu atau ibu hamil ini. Yang kedua, dokter itu akan melakukan pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan fisik akan dilakukan anamnesis. Anamnesis yang pertama pada si ibu atau calon ibu hamil. Apakah dalam keluarganya itu memiliki riwayat bapak ibunya atau kakaknya tensi tinggi, gula darah tinggi atau diabetes, penyakit jantung atau alergi. Itu pada keluarga si ibu dan juga si bapak. Karena diabetes itu bisa diturunkan dari keluarga, sama hipertensi itu bisa diturunkan ke keluarga sehingga ibunya nanti si calon ibu ini bisa memiliki resiko hipertensi dan diabetes. Kemudian ditanyakan pula pada riwayat si ibu ini, apakah sebelum hamil itu memang tensinya tinggi, memang dia memiliki diabetes pada saat sebelum hamil. Kan ada diabetes atau gula darah tinggi yang memang dia memiliki dari waktu kecil atau pada saat dewasa dia sudah memiliki. Nah, itu kan harus kita perhatikan. Terus riwayat penyakit jantung bawaan karena hal ini yang biasanya itu skip. Jadi tidak dilakukan anamnesis yang mendalam terkait riwayat penyakit jantung bawaan pada ibu sehingga dia nggak aware bahwa nanti penyakit jantung bawaan itu akan beresiko pada saat dia hamil. Akhirnya nanti terjadi komplikasi yang lebih parah. Jadi misal akan ditanyakan lebih teliti, waktu kecil punya riwayat penyakit jantung enggak atau perawatan dengan dokter jantung apa tidak, seperti PDA atau kelainan katup lainnya. Terus kemudian riwayat penyakit asma dan alergi itu juga akan ditanyakan. Terus kita juga akan melakukan tracking dari resiko gemeli atau kehamilan kembar pada keluarga baik dari sisi bapak maupun sisi ibu. Karena kalau ada riwayat bapak ibunya itu memiliki keluarga yang hamilnya kembar atau triplet, akan kemungkinan si ibu ini juga memiliki resiko untuk hamilnya kembar. Jadi nanti sudah lebih aware gitu nanti kalau si ibu ini hamilnya bisa kembar atau triplet misalnya. Terus juga dilakukan pemeriksaan fisik, dilihat tensinya pada saat itu, tensinya tinggi apa tidak. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium apa aja dok? Jadi pemeriksaan laboratorium itu ada yang mahal, ada yang murah. Namun standarnya yang dilakukan adalah pemeriksaan darah rutin untuk menilai status apakah rendah apa normal. Jadi normalnya itu di antara 12 sampai 15. Jika kurang dari itu berarti akan perlu dibutuhkan pemberian suplementasi dari Fe atau zat besi. Bisa dari apa? Bisa suplementasi, bisa dari tambahan konsumsi makanan yang kaya dari Fe atau zat besi. Terus kemudian dicek juga status HIV atau HBsAg itu akan mempengaruhi
HBsAg itu untuk hepatitis B, itu untuk mempengaruhi penularan ke janinnya. Kemudian selain itu dilakukan pemeriksaan gula darah puasa, itu untuk melihat apakah dia memiliki resiko dari diabetes atau gula. Kemudian juga cek urinalisa, cek urin rutin, fungsinya buat apa? Apakah di situ ada infeksi saluran kencing sehingga kita perlu memberikan terapi atau tidak. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada beberapa laboratorium klinis itu memberikan sebuah produk. Ada produk dari mereka itu adalah prenatal check lab kalau tidak salah. Di situ ada pemeriksaan hormon dan lain sebagainya. Nah, kalau pemeriksaan hormon terus kemudian analisis sperma itu sebenarnya dibutuhkan jika pasangan itu memiliki gangguan dari fertilitas. Jika mereka sudah melakukan hubungan suami istri secara rutin dan tidak bisa hamil dalam waktu 1 tahun, nah, pemeriksaan itu bisa dilakukan. Tapi jika itu belum dilakukan sebelum terjadi 1 tahun, sepertinya belum perlu untuk saat ini, karena itu pemeriksaannya juga mahal dan tidak eee, murah untuk kita-kita yang awam. Demikian, Mbak. Oke, Mbak Nindi, suara saya ya, terdengar? Oh iya, saudara iya. ya, gitu Mbak Nindi. Iya, terima kasih dokter. Ini suara saya terdengar mboten nggih, Dok? Dengar, ya. Oh, oke. Terima kasih dokter penjelasannya tadi sangat lengkap sekali ya, Dok. Bahkan mungkin itu jarang terakses, mungkin belum banyak orang tahu gitu, sedetail itu tadi yang dijelaskan oleh dokter gitu. Ternyata ada banyak sekali persiapan-persiapan yang perlu untuk dilakukan, pengetesan-pengetesan. Saya jadi ingat ya Dok ya, kalau saya sendiri juga sudah mulai didorong waktu itu untuk sering-sering cek apa sekalipun belum menikah ya Dok ya, untuk paling enggak setahun 2 kali gitu ke dokter OB/GYN juga untuk melakukan pengecekan. Dan yang dari apa yang dipaparkan oleh dokter tadi ada hal menarik Dok sebenarnya ingin saya tanyakan lebih jauh. Dokter Ega, apakah ini suara saya terputus? Enggak, dengar kok. Oke. Jadi tadi kan ada beberapa pemeriksaan yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit ya Dok ya. Dan mungkin memang belum tentu bisa diakses oleh banyak orang. Lalu pertanyaannya di sini, sekiranya dalam mempersiapkan ini dari sekian banyak hal yang harus dicekkan, itu yang sudah bisa tercover oleh BPJS itu yang mana dan yang belum itu yang mana ya Dok ya? Oke, baik, ternyata mohon maaf teman-teman, ini ada gangguan teknis sedikit, di mana di rumahnya Dokter Ika sepertinya sedang mati lampu. Jadi kita coba ke tema berikutnya terlebih dahulu, ke aspek berikutnya. Oke, baik, kita akan membahas aspek lanjutannya, di mana tadi kalau sudah kita dengarkan dari pemaparan Dokter Ega bahwa terdapat beberapa pemeriksaan yang memang ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Artinya akan sangat penting bahwa setiap pasangan dan juga dari kita itu mulai mempersiapkan dan mengelola finansial supaya bisa turut serta mempersiapkan nantinya kalau kita mau melakukan pengetesan-pengetesan kesehatan di kemudian hari. Nah, setelah itu juga kita sering mendengar di sosial media belakangan ini beberapa permasalahan yang mulai muncul itu dikarenakan oleh permasalahan ekonomi. Sumbunya itu dari permasalahan ekonomi, baik yang akhirnya menjadi muncul pertikaian antar pasangan, kemudian perselingkuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik, kita akan mulai membahas bersama dengan Teh Rahma. Halo Teh Rahma. Halo Mbak Nindi, Ya, suara terdengar Teh dengan sangat jelas ini. Baik. Suasana Bandung hari ini cerah atau mendung, Teteh? Alhamdulillah hari ini cerah dan mudah-mudahan lebih bisa dilewati ya, karena kemarin seharian tuh Bandung Lautan Biru karena Persib konvoy kemarin. Oh, jadi ramai ya Teh ya. Tapi ini akhir pekan pasti ramai juga ya Teh ya?
Kayaknya ya, karena kemarin kan nggak bisa keluar sama sekali tuh. Mungkin hari ini tuh ibu-ibu ya belanja atau apa, mungkin hari ini. Ya, menyambut hari Senin ya Teh ya. Baik Teh, ini kita langsung mulai. Teh tadi kan sudah mendengarkan beberapa pemaparan terkait dengan kesehatan. Kemudian kalau dari aspek ekonomi sendiri, sebenarnya bagaimana faktor keuangan atau ekonomi itu memiliki peran penting ya Teh dalam sebuah keluarga? Mungkin boleh dijelaskan Teh. Oke, makasih Mbak Nindi. Sebelumnya izin perkenalkan lagi ya Mbak Nindi, diriku Rahma Mariama, Certified Financial Planner. Saya dari Pina. Jadi Pina ini adalah perusahaan wealth management yang menggabungkan akses untuk memanage keuangan dan juga layanan konsultasi oleh perencana keuangan. Menarik banget nih Mbak Nindi obrolan kita pagi ini ya, karena memang sekarang itu marak sekali sih berita-berita hubungan antara ekonomi dan juga keluarga gitu ya. Mungkin karena makin kesininya masyarakat kita makin melek nih tentang literasi keuangan gitu ya dan betapa pentingnya faktor keuangan atau ekonomi ini untuk keluarga gitu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, yang namanya keuangan gitu ya atau finansial ini memang menjadi suatu pondasi sih untuk keberjalannya sebuah keluarga gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri gitu. Kita pasti butuh yang namanya pangan, sandang, papan dan itu ya bisa kita dapat, bisa kita gunakan gitu dengan adanya ekonomi gitu di dalam keluarga kita gitu ya. Dan memang faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu faktor keutuhan keluarga, Mbak Nindi. Karena kalau misalnya kita lihat data nih ya di 2022 itu ternyata faktor ekonomi ini menjadi faktor kedua itu enggak jadi gini, perceraian di Indonesia itu kan banyak penyebabnya tuh ya. Nah, faktor nomor Iya. 2 itu adalah faktor ekonomi gitu. Itu faktor nomor 2-nya itu adalah faktor ekonomi dengan kasus itu sebesar kalau nggak salah tuh lebih dari 110.000 lah di tahun 2022 gitu. Nah, Iya. berjalannya waktu ya, saya belum cek lagi nih data terbarunya 2023, 2024 itu berapa banyak gitu ya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa faktor ekonomi ini menjadi faktor penting sih di dalam sebuah keluarga gitu. Tadi kan saya sebutkan bahwa dia menjadi dasar atau basis terpenuhinya kebutuhan kita gitu ya, yang pangan sandang papan yang utama gitu. Berikutnya faktor ekonomi ini juga menjadi faktor penentu kesehatan dan juga pendidikan di dalam keluarga gitu. Jadi memang sudah banyak banget penelitian kayak kayak hubungan antara kondisi keuangan dan pendidikan gitu ya. Kemudian faktor keuangan dan kesehatan mental. Nah, itu juga udah banyak banget tuh penelitiannya. Gitu. Jadi memang Oke. keuangan yang sehat gitu ya. Menurutku keuangan yang sehat itu bisa menjadi sumber dari mental yang sehat gitu ya di dalam keluarga gitu, terutama mental ibu, ayah gitu ya. Kemudian keuangan yang sehat juga bisa menjadi pendukung utama kesehatan fisik di dalam keluarga gitu kan. Karena tadi dokter sudah sebutkan bahwa ya beberapa jenis tes kesehatan itu ternyata nggak murah gitu ya, dan itu memang harus dipersiapkan gitu. Kalaupun misalnya kita mau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan kayak BPJS atau misalnya di laboratorium-laboratorium punya pemerintah gitu ya, mungkin ada tapi jumlahnya terbatas kayak gitu. Jadi dengan kondisi finansial yang cukup ya, dalam arti tidak berlebihan juga gitu, yang cukup yang sudah bisa mengcover itu insya Allah keluarga ini dalam kondisi yang kita kita usahakan jadi keluarga yang solid gitu, yang baik gitu. Iya. Wah, baik, terima kasih Teh. Ini jadi kalau saya dengarkan dengan seksama tadi memang dari istilahnya sehat secara keuangan gitu ya Teh ya. Itu istilahnya sangat ramah sekali. Sehat secara keuangan itu menjadi sentral dari bagaimana keharmonisan keluarga ya Teh. Karena ketika sehat itu artinya bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, kemudian kesejahteraan dari ibu dan juga ayah akan terjaga. Ketika kesehatan pasangan terjaga, maka kesejahteraan psikologis dari anak sendiri itu juga akan lebih terjamin ya Teh ya. Paling tidak, karena kan jadi tercover pendidikan dan lain halnya. Oh, menarik sekali Teh. Lalu ini Teh, apa saja strategi awal yang perlu untuk dipersiapkan sebelum memasuki pernikahan ya Teh ya kira-kira?
Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tentang strategi gitu ya, sebelumnya kita mesti punya mindset yang baik dulu nih, bahwa sebuah pernikahan ini kan kita upayakan untuk menjadi pernikahan yang jangka panjang gitu ya Mbak Nindya, pernikahan yang long lasting gitu kan, yang artinya ini adalah sebuah apa ya, merupakan kita tuh butuh yang namanya effort gitu ya, kita butuh effort untuk menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang utuh jangka panjang gitu ya. Nah, dari situ kita mesti juga menyiapkan bahwa sehat secara finansial ini tuh bukan jalan instan gitu. Jadi memang kalau di perencanaan keuangan gitu kita menyadari bahwa yang namanya proses financial planning gitu ya memang merupakan proses yang terencana, komprehensif dan juga jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa tuh kita kayak punya cita-cita tapi pengennya instan gitu kan ya. Nah, itu dulu sih. Jadi memang si perencanaan keuangan ini semakin cepat kita lakukan gitu ya, itu semakin baik gitu. Apapun kondisinya gitu ya. Dimanapun stage usia kita saat ini gitu. Kalau misalnya di usia sebelum menikah, artinya kita harus sudah mulai memikirkan persiapan sebelum menikah dan juga setelah menikah gitu ya. Jadi misalnya kita dan calon pasangan itu sudah mulai ngobrol ini persiapan sebelum menikah itu apa gitu. Nggak hanya persiapan dekorasi, catering, kemudian pelaminan gitu ya. Ternyata ada yang lebih besar tuh persiapannya gitu ya. Ada persiapan kesehatan, tadi udah di-mention tuh oleh dokter gitu ya. Ada pengecekan kesehatan sebelum menikah gitu ya. Kemudian juga ada pengecekan faktor keturunan dan sakit-sakit yang bisa diturunkan. Nah, itu kan modalnya nggak sedikit gitu ya. Itu harus dipersiapkan gitu. Kemudian yang penting juga adalah kita dan calon pasangan tuh mengetahui nih posisi keuangan kita masing-masing gitu. Mungkin sebelum menikah gitu kita dan pasangan dalam posisi mungkin yang satu sudah bekerja gitu ya atau yang satu lagi sedang mencari pekerjaan gitu. Nah, kita harus sudah tahu tuh posisi keuangan kita gitu masing-masing. Kenapa? Nanti supaya kita punya perencanaan yang realistis nih terhadap keuangan yang mau kita capai sebelum menikah dan juga setelah menikah gitu. Kemudian tadi kita sudah mention persiapan sebelum menikah gitu ya. Termasuk Iya. tadi persiapan konsep wedding, kesehatan gitu ya. Nah, setelah menikah ternyata ada lagi nih persiapan keuangannya. Kita akan punya tujuan-tujuan keuangan yang baru, yang dalam arti kita sudah di payung yang sama, yaitu di payung keluarga gitu ya. Artinya kita akan punya tujuan keuangan bersama, misalnya ada DP rumah, kemudian ada persiapan kehamilan gitu ya kan, kehamilan yang sehat itu kan mesti disiapin gitu ya. Kemudian juga ada biaya-biaya lain tuh, misalnya kalau misalnya lagi hamil kan ada persiapan ada yoga hamil, kemudian ada tes kesehatan screening dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada persiapan kelahiran, kemudian nanti berikutnya ada dana pendidikan. Nah, ini tuh harus mulai dipikirkan nih oleh para calon pasangan gitu ya. Jangan sampai setelah menikah itu cuman kayak membayangkan, oh nanti kita mau bulan madu di mana gitu loh. Gitu. Jadi kayak kehidupan setelah menikah tuh tidak hanya Iya, benar, Dok. persiapan bulan madu aja gitu ya. Jadi ada persiapan Iya. lain gitu yang perlu dipikirkan gitu ya dan dibuat gitu strateginya. Nah, kemudian setelah itu yang penting juga bahwa setiap calon pasangan ini punya obrolan gitu ya atau punya kesepakatan bersama gitu. Nanti setelah menikah ini pengelolaan keuangan kita mau seperti apa, itu juga penting. Karena apalagi di Indonesia nih ya ngobrol uang tuh beberapa orang tuh masih kayak tabu gitu. Masih Sensitif gitu ya, Dok ya. betul Teh. kayak masih sesuatu yang sensitif gitu ya, kayak masih yang takut misalnya sang istri takut nih bilang ke suami kalau misalnya hari ini tuh ada pengeluaran apa aja gitu, atau misalnya si suami tuh menaruh curiga gitu ya, kok istriku minta uang lagi. Nah, itu harus disepakati di awal nih. Disepakati misalnya siapa yang mengelola operasional siapa misalnya gitu, atau yang akan mengelola investasi nanti siapa gitu. Terus disepakati kita akan sama-sama mengevaluasi kondisi keuangan kita tuh kapan, mau per bulan kah, mau per 3 bulan kah, kayak gitu ya. Pokoknya
obrolan tentang keuangan ini tuh menjadi agenda sih, kalau menurutku baiknya menjadi agenda untuk para pasangan gitu. Karena pengalaman setelah menikah gitu ya, kadang kita jangankan menyiapkan waktu untuk pasangan, kadang menyiapkan waktu untuk diri kita sendiri pun terasa sulit gitu ya. Apalagi kita mau ngobrol gitu ya, ngobrol yang tidak dipersiapkan gitu. Nah, itu kadang sulit gitu. Jadi memang balik lagi bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diusahakan bersama gitu ya, terutama salah satunya adalah untuk si isu finansial ini gitu. Itu yang Hmm, gitu. oke, baik. Terkait Terima kasih. Ya. misalnya kayak apa aja nih yang harus disiapin gitu ya, terus Ah, strateginya kayak gimana. Nah, itu nanti pasangan ini bisa jadi mencari sumber belajar sendiri itu ya hmm, gitu ya, atau misalnya yang kedua datang ke perencana keuangan nih kayak Pina gitu ya untuk belajar langsung sama expert itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting adalah mencari sumber belajar, mencari sumber informasi yang tepat, yang benar gitu dan yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu sih. oke, baik. Terima kasih Teteh, wah, penjelasannya sangat lugas, lengkap, detail, dan sangat mudah dipahami Teh. Tapi mungkin ini ya Teh ya, akhirnya bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa untuk mempersiapkan finansial itu sendiri itu adalah proses panjang ya Teh ya. Kita nggak bisa hanya berfokus kepada sebelum pernikahan atau hanya berhenti di honeymoon aja gitu. Karena ternyata prosesnya panjang, bahkan perlu untuk dilakukan pembaharuan-pembaharuan dan juga evaluasi. Kemudian tadi yang saya highlight juga ada komunikasi dan keterbukaan, di mana seharusnya kalau ke antar pasangan itu kita bisa secara terbuka membicarakan baik mungkin income-nya berapa gitu ya Teh ya, atau tanggungan dana yang perlu untuk dipikirkan ke depannya tuh kepada apa saja dan kepada siapa saja. Lalu mungkin juga terbuka terkait dengan mohon maaf utang piutang gitu juga perlu ya Teh ya ke depannya ya. Terus sekali itu Karena pokoknya perlu untuk dihitung. ya, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan keuangan gitu ya, hutang, Mm-mm. kemudian cicilan gitu ya, Mm-mm. kemudian apa keinginan sang istri, apa keinginan sang suami, itu juga perlu tuh Ya. dibicarain. Misalnya nih suaminya seneng olahraga nih, sepak bola gitu ya. Ya udah ngobrol aja sama sama istrinya gitu kayak misalnya sayang saya mau beli sepatu nih, tapi harganya segini gitu. Itu baiknya kayak gimana ya? Itu kan sebenarnya hal receh ya, tapi kalau misalnya Iya. suaminya diam-diam beli, sedangkan sang istri tahu nih ada yang lebih urgent gitu ya, misalnya kayak biaya Mm-mm. sekolah anak atau biaya apa gitu yang lebih urgent itu kan menjadi kayak bibit-bibit berantem-berantem kecil, tapi nanti lama-lama bisa Iya. gitu kan ya gitu. Jadi lebih baik dibiasakan untuk memiliki komunikasi yang terbuka ya Teh ya sejak dini gitu. Nah, Benar. ini Teh menariknya kan tadi juga highlight gitu bahwa untuk menata ini tuh adalah sebuah proses ya Teh ya. Artinya kalau sekarang itu untuk mencapai ekonomi yang stabil sendiri itu juga sebenarnya sebuah proses naik turun ya Teh ya. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan ketika awal pernikahan sih Teh. Itu kan seringkali kondisi finansial itu belum stabil ya Teh dan sangat terbatas untuk beberapa orang mungkin. Sekiranya bagaimana tips dan trik untuk menghadapi situasi itu ya Teh? Karena kan itu situasi yang tidak mudah ya, selain harus beradaptasi dengan pasangan, mungkin juga dari sisi ekonominya sendiri. Gimana itu Teh? Oke, oke. Jadi memang kalau kita lihat fase hidup gitu ya, fase pernikahan ini kan memang peralihan gitu ya Mbak Nindya dari yang tadinya single kemudian punya pasangan gitu ya, yang tadinya keluarganya misalnya hanya ayah ibu sekarang jadi ada mertua gitu ya atau punya tanggungan tambahan gitu ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, jadi memang kalau misalkan tadi aku mention bahwa perencanaan keuangan itu adalah perjalanan jangka panjang gitu ya, itu karena apalagi di dalam keluarga ya, di dalam sebuah keluarga gitu kita akan mengalami beberapa fase hidup kan sebenarnya. Jadi misalnya yang tadinya berdua jadi bertiga, kemudian jadi berempat kalau misal punya anak gitu ya. Kemudian dari sisi karir yang tadinya karirnya masih pemula tapi berjalannya waktu gitu nanti akan menjadi pimpinan, akan menjadi expert gitu ya. Kemudian dari faktor usia juga kan kita menyadari sekarang kita ada di fase produktif, kemudian nanti kita lama-lama masuk ke fase pensiun gitu ya, yang sama-sama semuanya itu adalah ada keterlibatan
keluarga gitu di dalamnya gitu ya, ada keterlibatan gimana caranya kita bisa mengelola uang ini secara bijaksana dan baik gitu untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang kayak gitu. Nah, Ya. ketika kondisi finansial kita misalnya di awal pernikahan ini masih terbatas gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama baiknya kita punya self awareness yang cukup baik sih gitu. Artinya kita tahu nih posisi keuangan kita di mana gitu ya. Kemudian kita tahu betul income keluarga kita itu berapa banyak. Kemudian kita tahu betul kebutuhan-kebutuhan di keluarga itu seberapa besar gitu ya. Sehingga dalam pengelolaannya kita akan lebih realistis gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya self awareness yang cukup baik, ya maksudnya kebayang ya Mbak dengan dunia yang sekarang gitu ya, yang semuanya itu orang perlihatkan di sosial media gitu ya, bisa jadi kita kayak ngerasa FOMO lah, YOLO lah, itu tuh kadang yang membuat budget besar tuh biasanya yang seperti itu gitu, yang membuat pengeluaran kita besar itu biasanya kayak gitu, kita yang belanja tapi nggak sesuai dengan kebutuhan gitu ya, kemudian kita beli sesuatu yang padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu kan ya. Nah itu perlu banget kita punya self awareness yang baik tuh. Kemudian berikutnya adalah yang namanya kita melakukan financial planning gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak lihat kapan sih. Jadi semakin cepat semakin baik dan ya udah lakukan saat ini gitu. Jadi jangan menunda-nunda lagi untuk melakukan perencanaan keuangan. Meskipun gitu ya uang yang kita kelola itu dalam jumlah yang terbatas kayak gitu. Jadi jangan ngerasa kayak kan uang aku baru segini ya, nanti aja deh, nggak usah deh aku bikin budgeting, nggak usah deh aku mau mulai investasi. Nah jangan kayak gitu gitu. Jadi kita mulai saat ini apapun kondisi keuangan kita gitu ya, mulailah untuk kita mengusahakan memiliki perencanaan keuangan yang baik gitu. Berikutnya apalagi? Berikutnya kita ini ya, apa namanya? Membekali diri dengan literasi keuangan yang cukup. Itu juga baik banget karena sekarang kita tahu gitu ya, kayak semua orang bisa bikin konten tentang keuangan gitu ya, semua orang bisa ngomong, bisa sharing tentang keuangan gitu. Tapi kalau misalnya Iya, kita banyak banget ya. betul, kalau misalnya kita membekali diri dengan literasi keuangan yang cukup gitu ya, informasi-informasi tadi itu akan menjadi informasi yang bermakna gitu. Artinya apa? Artinya kita akan bisa menyaring, memfilter gitu ya, apakah ini tuh endorse doang, apa kayak gimana, kayak gitu ya. Karena kan beberapa tahun ke belakang itu kita lihat tuh banyak kasus yang dia menjadi korban selebgram finansial gitu ya, yang sebenarnya ya itu karena dirinya FOMO juga sih, kayak takut aja kalau misalnya aku nggak ikutan investasi ini nanti aku dianggap gimana gitu sama teman-teman kayak gitu kan, atau misalnya tertarik ikut investasi tertentu tapi sebenarnya dia nggak kenal betul kondisi keuangannya kayak gimana, jadi dia sampai ngambil utang misalnya untuk modal investasi gitu, itu juga kan nggak sehat tuh buat beban keuangan dia kayak gitu. Gitu Oke, sih. baik. Tadi ada banyak poin ya. Teteh ini yang aduh berharga sekali gitu dari sini. Kita bisa tahu kalau ternyata bagaimana langkah-langkahnya di awal pernikahan itu memang sangat penting sekali punya self awareness ya Teh. Dan itu memang yang untuk membangun self awareness itu saya pikir perlu dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya Teh. Sebelum ke pasangan tentunya. Karena kan self awareness itu berkaitan dengan mengenali kebutuhan itu dimulai dari kebutuhan diri sendiri, bahkan untuk dari pemenuhan hobi itu juga perlu untuk diperhitungkan. Apalagi kalau olahraga kan itu alat-alatnya tidak murah juga ya Teh ya, untuk beberapa alat-alat olahraga itu ada pentingnya untuk mulai melek terhadap edukasi tentang literasi keuangan ya Teh ya. Karena literasi keuangan itu kan semakin banyak dan saya juga kadang ngerasa saking banyaknya tuh kadang jadi kayak overwhelmed gitu loh Teh menerima informasinya dan kadang cenderung menjadi takut ya nggak sih Teh? Iya betul Kayak betul jadi banget. ancaman gitu akhirnya. Ya. Jadi saya jadi gini, ketika kita mengambil keputusan terhadap uang gitu ya, atau misalnya bisa dibilang kayak financial decision gitu ya, ada beberapa yang mempengaruhi gitu, beberapa faktor mempengaruhi financial decision kita. Kayak contohnya itu misalnya agama gitu ya, atau misalnya faktor pengasuhan di masa lalu gitu, atau Ya. misalnya faktor value.
value gitu ya. Misalnya saya sama suami kita punya value yang berbeda gitu. Misalnya suamiku lebih kayak value-nya itu adalah secure ya, keamanan gitu, faktor keamanan. Tapi kalau aku misalnya value-nya adalah kayak pengembangan diri gitu. Jadi ketika kita sama-sama punya uang gitu ya, mungkin dia memprioritaskan untuk sesuatu yang dia anggap ini akan meningkatkan keamanan di keluarga gitu. Tapi kalau aku misalnya ketika aku punya uang, aku mau ambil course ini aku mau belajar ini kayak gitu. Itu akan berbeda gitu di dalam satu keluarga. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan sih. Jadi tadi kenapa aku bilang bahwa komunikasi itu penting, itu salah satunya tuh buat itu juga. Jadi ketika kita keputusan di dalam keluarga, yuk sama-sama gitu. Istri dan suami bisa jadi punya personality keuangan yang berbeda gitu ya. Misalnya bisa jadi aku yang cenderung saver gitu ya, yang senengnya nabung gitu, tapi suamiku yang cenderung risk taker gitu ya. Nah itu kita sering agak berdebat gitu ya. Kalau misalnya kita punya maksudnya kayak punya sekian dana itu seringkali kita memperdebatkan itu gitu. Baiknya ini uangnya mau diapain gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sering berkomunikasi, kemudian kita punya tadi perencanaan keuangan yang matang gitu ya, kita akan fokus pada tujuan-tujuan keuangan kita gitu. Jadi pengambilan keputusan terhadap uangnya juga tidak berdasarkan subjektif gitu ya, menurut aku seperti ini dan menurut suamiku seperti itu, tapi kita benar objektif gitu terhadap tujuan keuangan kita gitu. Jadi lebih apa ya, bisa jadi lebih terukur juga, lebih realistis juga kayak gitu. Realistis itu penting ya Teh ya. Oke, baik Teh. Jadi ini ya Teh, tadi kan ada beberapa poin yang memang perlu untuk di-highlight kembali gitu, bahwa memang untuk melek finansial ini tidak bisa hanya dilakukan secara mendadak gitu. Memang harus direncanakan dari jauh-jauh hari dan memang secara berproses, bahkan untuk memilih literasi keuangan itu juga kita perlu hati-hati gitu. Yang menariknya dari apa yang sudah disampaikan oleh Teteh tuh ini sih Teh sebenarnya, bahwa saya berharap ke depannya lebih banyak orang yang mau untuk manajemen finansialnya dengan merencanakan secara mendetail ya Teh ya, sesuai dengan kondisinya, dan nggak perlu nunggu sampai wah harus punya pekerjaan ini atau harus berpendapatan sekian rupiah gitu, tapi bisa dimulai dari sekarang, karena mungkin dengan sesegera mungkin atau sedini mungkin memanajemen, maka kita sama saja kayak menanam kesejahteraan kita ke depannya gitu ya Teh ya, karena sudah terpola dan terbiasa ke depannya. Baik Teh, ini terima kasih karena ternyata juga dari pemaparannya tadi ada hubungannya dengan personality, kemudian value, lalu ada komitmen, ada komunikasi yang sepertinya memang perlu untuk segera dibahas, dihubungkan dengan dari sisi psikologisnya ya Teh ya, kalau gitu. Baik Teh Rahma, terima kasih penjelasannya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau lanjut untuk manajemen finansialnya dengan memplanningnya secara rapi, boleh ke Pina ya Teh ya? Iya, boleh, boleh, boleh nanti langsung hubungi Pina lewat DM atau lewat kontak yang ada di website juga boleh. Terlempar Agak terputus ya. Saya nge-freeze kah Mbak? saya atau Teh? Oke, terima kasih Teteh. Sama. Selamat pagi. Maaf, sepertinya Nindi nge-lag ya. Oke, mungkin bisa dibantu sama Afni. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini sepertinya ada gangguan untuk Mbak Nindi. Mohon ditunggu sejenak ya, teman-teman.
Maaf teman-teman karena beberapa gangguan. Acara. Sama. Oh, sudah baik. Selamat pagi Mbak Nesi. Selamat pagi, Mbak. Ya, mohon maaf ya Mbak, tadi saya terlempar. Iya, sudah kembali toh tapi. Sudah ini Mbak, sudah kembali di sini lagi. Oke Mbak, jadi tadi kan sudah ada pemaparan dari aspek kesehatan dan juga dari aspek ekonomi ya Mbak. Nah sekarang saatnya kita belajar nih Mbak, berdiskusi dari aspek psikologisnya Mbak. Eh, Mbak Nes, kita kan sudah mendengarkan beberapa penjelasan menarik dari aspek kesehatan dan ekonomi dalam membangun keluarga yang sejahtera. Nah, jika dari aspek psikologis itu, apa saja ya Mbak hal-hal mendasar yang diperlukan untuk membangun kesiapan diri memasuki masa pernikahan itu sendiri, Mbak? Oke. Baik, sebelumnya Mbak selamat ulang tahun ya, Wiloka ya. Terima kasih, Mbak Nesi. Terima kasih Mbak Nesi. Sama-sama. Ini kayaknya Mbak Rahma jadi nggak pede banget nih, kenapa saya masih di pin gitu ya Mbak Rahma. Sebentar. Jadi balik lagi ya, kalau udah urusan teknologi mah, Nah, itu kayaknya bentar ya Mbak Rahma ya. Mbak Rahma langsung Biar bisa foto-foto. kipiye gitu. Mumpung gede Mbak Rahma difoto dulu aja gitu kan, mumpung gambarnya gede, lagi nggak ngomong kan, difoto dulu aja. Lagi sendirian lagi aku ini. Ya, oke. Saya akan menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Nindi ya. Sebenarnya sih sejujurnya udah lumayan nih banyak yang dijelaskan oleh Mbak Nindi dan tadi sedikit sama dokter siapa tadi namanya Mbak? Dokter Ega, Mbak. Ega gitu. Jadi udah sempat dijelaskan sedikit, banyak dijelaskan oleh Mbak Nindi dan itu mempermudah tugas saya sebenarnya ya, karena ada banyak hal sudah dimention gitu Baik, di Mbak. situ. Nah, kalau ditanya sebetulnya apa yang perlu dipersiapkan sebelum kemudian orang menikah, yang pertama kali itu mesti dilakukan adalah kalau mau menikah, itu menyadari dulu alasan untuk menikah itu apa. Sebelum jauh-jauh deh, itu dulu gitu. Terus, yang namanya menyadari alasan itu termasuk kemudian juga menyadari bahwa saya tuh nikahnya memang saya mau atau saya menikahnya itu terpaksa. Nah, yang namanya terpaksa itu kadang-kadang tipis-tipis, Mbak. Tipis-tipis itu maksudnya gimana? Memang disuruh sama orang tua gitu ya. Kamu udah pacaran lama banget gitu, masa pacar direnteng-renteng kayak rantang misalnya gitu ya. Udah, buruan nikah aja misalnya gitu ya. Kemudian sama orang tua disuruh menikah, jadi saya terpaksa menikah, itu satu. Terus terpaksa yang lain apa? Ih, umur udah segini loh gitu, masa nggak nikah-nikah? Nah, itu yang kemudian menjadi alasan-alasan yang menurut saya alasan yang tipis-tipis membuat kita merasa terpaksa. Nah, misalnya saja ternyata memang kita menikah karena kita diminta oleh orang tua kita untuk menikah, ya nggak apa-apa juga. Tapi kita menyadari itu gitu. Jadi memang saya menikah diminta oleh orang tua saya, yang artinya memang itulah alasan utama saya menikah. Tetapi tetap kita perlu menyadari bahwa menikah itu seperti yang tadi juga disampaikan gitu ya oleh Mbak Rama, kita nggak cuma ngomong masalah pesta hari ini dan kemudian honeymoon dan lain sebagainya. Ini urusan proyek seumur hidup loh. Project cuma sebulan 2 bulan kalau di kerjaan ya. Tapi ini project seumur hidup gitu. Akan ada proses yang panjang sekali yang kita jalani. Jadi apakah akan tidak menyenangkan? Ada. Menyenangkan banyak gitu. Ada banyak hal yang terjadi dalam perkawinan. Nah, terus lalu apa yang harus disiapkan setelah kita kemudian menyadari untuk apa kita menikah, mengapa kita menikah? Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa kita akan hidup dengan orang yang sama 24 jam. Ya. Zaman pacaran dulu itu bisa ya kita marahan, udah nggak usah ketemu dulu 2 hari, kemudian saya akan menenangkan diri. Waktu pacaran, nah sekarang udah nikah dong, biar kata sebel, nggak sebel bangun tidur nih orang lagi gitu kan ya. Belum kalau misalnya kita tinggal di kontrakan kah, atau kita tinggal di rumah yang ukurannya 4L, lo lagi gitu. Kalau kondisinya happy, seneng gitu, seneng ketemu, cintaku gitu ya. Tapi kalau lagi berantem itu sepetnya luar biasa.
Nah, tapi itu adalah hal yang secara realitanya itu, tadi kan udah sempat ngomong soal realistis nih ya, itu yang akan kita hadapi. Dan itu yang kita perlu siap juga. Dan akan ada banyak sekali hal yang kita akan berbagi bersama dengan pasangan kita. Siap enggak kita berbagi? Nah, itu yang juga perlu kita siapkan. Saya perlu siap berbagi untuk banyak hal. Gitu. Bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi juga untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Siap untuk saling support satu sama lain. Siap untuk juga menerima pasangan kita apa adanya. Ini PR berikutnya. Karena yang sering terjadi, kita tuh ngerasa bahwa aduh tenang aja, nanti pasangan saya itu kalau nikah dia akan berubah. Ingat ya, pasangan kita bukan Power Ranger. Ya, jadi dia nggak akan berubah, dia akan jadi kayak apa? Jadi kayak gitu aja gitu. Gambarannya adalah seperti kalau kita mau ngeprint, ya kita kan kalau mau ngeprint tuh kita akan buka dulu print preview. Nanti hasil print outnya kayak apa, gitu kan ya. Nah, Iya, Mbak. hasil print out itu tuh sama seperti print preview, benar nggak? Iya. Yang sering terkali terjadi, kita berharap bahwa print previewnya kayak gitu, tapi hasilnya beda. Jadi misalnya kita nulis nih, kita nulis gitu ya berhalaman-halaman, typo-nya banyak. Kemudian kita juga lihat ada beberapa kalimat yang nggak suka ya sama kalimat itu ya. Tapi tenang aja, nanti kalau udah di print hasilnya akan beda. Harapannya gitu. Padahal nggak gitu, gitu. Nah, terus gimana kalau waktu kita print preview ternyata typo-nya banyak, kalimatnya banyak yang masih belum sesuai. Ya nggak apa-apa, kita sadari aja bahwa nanti pun seperti itulah yang akan kita hadapi. Sehingga pertanyaannya adalah, siapkah saya ketika saya harus hidup bersama dengan pasangan yang kondisinya kayak begitu? Instead of meyakini bahwa pasangan kita pasti akan berubah ketika nanti menikah. Itu yang jadi catatan penting. Gitu. Nah, terus juga kita mesti siap apa? Kita mesti siap untuk berkompromi loh. Untuk apa? Banyak hal. Tadi Mbak Rahma ngomong soal keuangan dan lain sebagainya soal nanti Dokter Ega juga akan menjelaskan lagi mungkin ya bahwa perlu ada periksa. Kan akan sangat menyenangkan kalau semuanya lancar. Tapi kan dalam hidup pada kenyataannya kadang ada beberapa hal yang tidak terjadi sesuai rencana ya. Iya. Ternyata sudah sekian lama, kok nggak hamil-hamil misalnya. Terus berarti apa harus periksa? Dan untuk periksa itu sebetulnya kan sesimpel ya udah periksa aja ke dokter duitnya ada nggak gitu kan kadang-kadang kan orang mikirnya sesimpel itu. Tapi kadang nggak sesimpel itu Mbak. Kenapa? Karena kalau kita periksa artinya akan ada berbagai macam kemungkinan yang akan pop up di hasil labnya misalnya gitu ya. Bahwa apa? Akan ada problem di mana bisa jadi ada problem di perempuannya, ada problem di laki-lakinya. Yang sebetulnya apa? Ya kalau menurut saya sih ya udah tinggal kita pikirkan aja kita mau gimana. Tapi kadang-kadang tidak seindah itu gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa sulit untuk menerima bahwa rupanya kekurangannya ada pada saya. Nah, itu juga akan jadi potensial problem lagi. Tapi sebetulnya kalau kita nggak mau jadikan itu problem juga boleh kok. Karena kan dari awal kita udah berpikir bahwa apapun yang akan terjadi dalam perkawinan ini, itu akan menjadi milik kita berdua. Termasuk semua kesulitan yang ada, itu akan menjadi milik kita berdua. Jadi bukan kesulitan kamu atau kesulitan saya, tapi ini kesulitan kita. Nah, kalau itu kita udah punya tuh itunya, itu akan jadi basic. Berkompromi untuk hal apa? Kadang-kadang kita ngomong tuh hal gede-gede banget ya. Nggak usah yang gede-gede deh, yang kecil-kecil. Tadi berkompromi soal masalah finansial itu udah gitu ya. Tadi Mbak Rama sudah menjelaskan juga. Tapi sesimpel misalnya, sayang, aku mau pergi nih malam ini sama teman-teman aku. Boleh ya? Gitu. Misalnya ya si cowok kan suka hangout-hangout gitu. Terus si istrinya dalam hati dia sebetulnya nggak rela. Tapi kalau dia jawab enggak, maka suami saya akan menyangka saya adalah istri yang demanding dan sulit untuk mengerti. Kan gitu ya. Terus apa yang akan saya katakan? Terserah. Gitu. Itu kalimat terserah itu adalah kata-kata ajaib yang suka dikatakan oleh perempuan yang bermakna ganda dan sebetulnya maknanya adalah jangan pernah kamu berani-berani untuk pergi, yang itu tidak disadari oleh laki-laki. Gitu. Laki-laki kan mikirnya, terserah ya. Kalau terserah ya berarti boleh dong pergi. Boleh iya, boleh enggak. Gitu kan kita punya kesempatan yang sama gitu untuk melakukan itu. Tapi jangan salah ya bahwa itu adalah kata-kata yang punya makna yang bahaya menurut saya. Dan artinya
tidak mudah juga sebetulnya untuk memahami perempuan. Itu sebabnya saya akan bilang, boleh nggak ya kalau perempuan itu kalau ngomong tuh yang jelas, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menyulitkan. Karena menurut saya itu sebetulnya kan bahasa yang menyulitkan toh. Nah, itu juga yang menjadi salah satu hal yang kita perlu persiapkan, bagaimana kita perlu belajar untuk menyampaikan segala sesuatu itu secara jelas. Gitu. Kalau memang kita tidak sepakat, suami kita pergi, ya kita bisa bilang sebenarnya ya, saya tuh kepengen kamu di rumah, saya kepengen aja gitu keruntelan sama kamu gitu, pengen peluk-peluk gitu misalnya. Boleh nggak ngomong Asertif ya Mbak gitu? ya, Iya, secara asertif. asertif ya. Iya, tapi kan kadang-kadang cewek kan gengsi ya. Ih, minta peluk-peluk, please, please gitu misalnya. Nah, terus boleh nggak sih, kalau misalnya ada yang nanya, boleh nggak sih kita bilang sama suami kita gitu, aku hari ini pengen peluk-peluk sama kamu gitu. Saya akan bilang, ya silakan aja, as long as itu suami kamu, bukan suami tetangga sebelah. Kalau itu suami tetangga sebelah itu problem, gitu. Ya, nah terus kalau misalnya tuh suaminya akan bilang, ih tapi aku pengen banget pergi, boleh nggak? Tapi aku pengen banget peluk-peluk, atau gini deh, aku perginya sama teman-teman 2 jam aja. Habis gitu pulang, terus kita punya waktu berdua. Itu namanya kompromi, gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita sampaikan, tidak juga kemudian serta-merta pasangan kita ngikutin kita, nggak gitu. Tapi kita perlu ketemu di tengah, kayak orang di pasar deh, gitu ya. Win-win solution ya Mbak ya. Gitu. Jadi itu didiskusikan, dan proses itu yang menjadi catatan dari saya adalah proses itu akan menjadi proses yang berlangsung seumur hidup. Jadi bukan hanya terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Itu akan menjadi proses yang terjadi seumur hidup, sehingga seperti gambarannya Teh Rahma tadi, bahwa akan ada proses evaluasi, misalnya gitu ya, 3 bulan, bulan. Oh ya, itu dalam relasi kita itu juga akan begitu. Dan itu nggak apa-apa, kan kita ngobrol aja. Gitu Mbak Nindi. Lengkap, padat, jelas ya Mbak ya, dan mungkin agak membuat tersentil gitu, apalagi bagian kalimat keramat terserahnya itu tadi ya Mbak ya, itu kayaknya kalimat yang ditakuti oleh beberapa kaum laki-laki ya Mbak. Ya udah terserah tuh kayak tebak-tebakan gitu Mbak. Enggak Mbak, kalau terserah tuh mostly enggak. Oke. Gitu. Ya. Jadi mostly perempuan menggunakan kata terserah tuh kayak kalau dipanjangin gitu ya. Kamu pikir aja sendiri, masa gitu aja kamu nggak ngerti gitu. Kamu kan katanya laki-laki, katanya kamu pintar, masa kamu gitu aja nggak tahu gitu. Sebetulnya itu kalau dipanjangin gitu, kalimatnya adalah begitu, yang kemudian ada tanda bintangnya. Kalau sampai kamu berani-berani pergi, lihat aja nanti kamu pulang gitu. Jadi ada tanda bintangnya, itu sebetulnya versi full versionnya begitu. Oke. Itu kalimatnya ini ya Mbak ya, katanya cuma satu kata tapi pemaknaannya panjang, bisa berdeskripsi-deskripsi ya Mbak ya. Baik Mbak, kalau dari yang tadi penjelasan Mbak Nesi itu menarik, berarti kan ada perlu untuk menyamakan dan menyampaikan tujuan terlebih dahulu ya Mbak ya. Kemudian juga ada perlu untuk penerimaan setelahnya, karena kita tidak bisa mengharapkan pasangan kita langsung berubah dalam waktu instan atau berubah karena kita gitu. Ya, kemudian Atau juga bahkan jangan diharapkan berubah Mbak. oh ya, jadi memang menerima ya Mbak ya, penerimaan tadi kuncinya. Penerimaan Kemudian, adalah kuncinya. Kalau memang bisa berubah, itu bonus. Itu yang oke, menjadi kunci. Dan kalau kita ngomong bonus, itu adalah sesuatu yang kita tidak harapkan akan ada. Tapi kalau ada, kita senang. oke. Gitu. Jadi ketika itu terpenuhi maka itu kayak hadiah, tapi ketika tidak ya sudah gitu, let it flow gitu ya Mbak ya, dalam Ya proses. kan sudah memilih tadi. Kalau memang itu Iya, kita sudah siap untuk itu, ya udahlah ya memang itu oke. takdirnya demikian. Siap Mbak, ini menjadi catatan. Oh ini room chatnya jadi ramai itu Mbak, boleh sambil dibaca. Banyak yang menjadi teringat gitu. Baik, ini Mbak, tadi kan juga sebenarnya sempat disinggung di awal oleh Dokter Eka, saya izin follow up di sini ya Mbak ya, mungkin Ya. sembari kalau saya tuh sering scroll sosial media itu ada beberapa orang yang berasumsi bahwa menikahlah ketika siap atau selesai dengan dirimu sendiri. Ada beberapa ungkapan seperti itu. Nah, menurut Mbak Nesi nih, sebenarnya siap atau selesai itu tuh hitungannya atau takarannya apa ya Mbak ya? Yang bisa menandakan seperti itu gitu. Selesai yang dalam arti selesai adalah ketika orang sudah meninggal, itu selesai Mbak. Tapi kalau kita mau bilang selesai itu yang gimana? Kejam ya, saya tuh memang bukan psikolog yang baik hati Mbak. Agak kayak ibu tiri gitu ya. Tapi kalau selesai itu artinya gini loh. Kita itu sangat penting, sangat perlu untuk kita itu tahu diri kita sendiri.
gitu. Kita paham diri kita sendiri. Saya itu seperti apa, saya itu punya kebutuhan bagaimana, saya itu perlu didukung bagaimana, dan bagaimana saya bisa membantu pasangan saya. Itu kita perlu sadar betul. Nah, yang dimaksud dengan siap adalah ketika kita udah tahu ini aja dulu gitu. Itu menurut saya udah cukup kok. Tapi sepanjang hidup, Mbak, sepanjang hidup kita pun sebagai pribadi, bukan hanya kita sebagai pasangan, itu kan akan menjadi sebuah proses seumur hidup loh. Jadi kalau nunggu yang selesainya ya nggak jadi nikah, orang kemudian selesai udah kemudian meninggal dunia kan gitu ya. Tapi kan Iya. nggak gitu konsepnya. Tapi kita tahu bagaimana apa yang segala sesuatu yang terjadi pada kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga apa ketika kita perlu diskusi soal keuangan, ketika kita perlu diskusi soal bagaimana kita akan membesarkan anak kita, ketika kita diskusi kenapa kok kita nggak punya anak, kita akan melakukan apa, pergi ke dokter dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah diskusi yang solutif gitu. Nah, itu yang juga menjadi penting. Jadi jangan nungguin selesai banget ya, tapi yang pasti kita punya kesediaan dan kesiapan untuk kita berproses terus gitu. Termasuk menyadari kita sendiri akan terus berproses dan kita menyadari bahwa pasangan kita juga akan terus berproses dan hidup perkawinan kita itu akan terus berproses. Jadi dalam sebuah proses pernikahan itu sendiri juga perlu kesediaan untuk siap berprosesnya ya Mbak ya. Ya, ya. Ya, karena memang kalau mau nungguin siap dan juga selesai itu nggak akan benar-benar siap sebenarnya ya Mbak ya, karena kita akan we make mistake gitu dan kita akan belajar dari itu juga. Ya, kayak orang ujian, Mbak. Kalau kamu ditanya, kamu mau ujian ya, terus kamu akan tanya, udah siap ujian belum? Siap nggak ya? Tapi kan kadang siap nggak siap, ya udah kita berangkat. Tapi bahwa saya udah belajar, saya udah mempersiapkan gini. Apa nanti ujiannya pasti dapatnya 100 kalau mengacu pada kamu, apakah kita akan bikin salah atau enggak? Ya bisa jadi waktu ujian kita ada yang benar yang kita jalanin, bisa jadi ada yang salah. Tapi kan nggak apa-apa juga ya salah ya. Boleh dong. Iya, iya, boleh. Selama ada penerimaan itu tadi ya Mbak, dan kesiapan Ya, belajar kan jadi bisa mengevaluasi bersama, jadi bisa ya, lebih baik gitu, memperbaiki hubungan dalam keluarganya juga. ya. Baik, terima kasih Mbak Nesi. Lalu berikutnya ini Mbak, tadi kan berbicara tentang peran mungkin ya Mbak ya. Peran Ya. ini kan belakangan ini sering dibahas juga di sosial media, banyak orang-orang yang curhat gitu, terkait bahwa ketika kita menikah itu kita punya peran itu dari peran menjadi diri kita sendiri, kemudian mungkin peran ketika kita bekerja, lalu juga ada peran ketika kita menjadi anak, orang tua, istri gitu. Nah, itu kan ada boundaries juga ya Mbak di situ sebenarnya yang harus kita buat gitu. Bagaimana ya Mbak sekiranya supaya kita itu bisa membuat boundaries yang tepat, tapi juga tetap agar peran itu tuh tidak terlupakan dan bisa berjalan paling tidak dengan cukup baik gitu Mbak. Oke. Sebenarnya peran itu kan sudah ada gitu bahkan sebelum kita menikah gitu ya. Ya, Kita punya peran sebagai ketika kita kuliah, kita punya peran sebagai mahasiswa, kita punya peran sebagai murid, kita punya peran sebagai dosen, sebagai anak, sebagai anggota dari masyarakat, sebagai apapun itu gitu ya. Itu kan kita udah ada. Nah, begitu kita menikah, kemudian kita punya peran baru gitu sebagai suami ataupun sebagai istri. Terus itu gimana gitu? Ini kan saya juga mencoba mereka-reka arah pertanyaannya kemana nih Mbak sebetulnya. Apakah ya, kemudian kita perlu, ini saya nebak dan berasumsi ya, kalau salah kamu, ya, saya mencoba mengkonfirmasi. siap. Apakah kemudian sebagai anak, saya juga bagaimanapun kan saya tetap punya tanggung jawab terhadap orang tua saya, misalnya gitu ya. Iya, Tapi sebagai orang tua saya juga punya tanggung jawab terhadap anak saya, dan sebagai suami saya punya tanggung jawab juga terhadap istri saya, tapi saya juga punya tanggung jawab terhadap diri saya sendiri kan gitu. Nah, iya, itu yang perlu kita lihat bahwa begitu kita berkeluarga, begitu kita menikah, kita itu menjadi sebuah entitas baru sebetulnya, yang namanya keluarga gitu. Terus fokusnya di mana? Yang terutama adalah tanggung jawab kita terutama itu adalah kepada pasangan kita, kepada diri kita sendiri, itu melekat ya Mbak, itu sepanjang hidup. Yang begitu kita berkeluarga, tanggung jawab kita terutama kepada pasangan kita dan kepada anak kita. Terus kepada orang tua gimana? Oh ya jelas, itu mah juga tanggung jawab kita. Tapi prosentasenya yang itu memang agak berubah, perlu disesuaikan gitu. Terus boundariesnya gimana? Ya itu dia tadi. Jadi bahwa segala sesuatu yang akan diputuskan di dalam keluarga kita itu adalah tanggung jawab saya dan pasangan saya. Itu yang perlu dipegang. Gitu. Apapun yang kita putuskan di dalam keluarga ini, termasuk apapun yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita, itu adalah tanggung jawab kita berdua.
Terus bagaimana dengan orang tua kita? Mereka itu supporting aja. Dan mereka membantu boleh, enggak juga boleh. Kan ini keluarganya kita. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, ih mertua saya ya, biasanya menantu perempuan. Jadi menantu perempuan itu biasanya problemnya sama mertua perempuan gitu ya. Nah terus, ih mertua saya tuh nggak ngertiin banget, ih saya dikomplain begini, tapi dia nggak bantuin saya, lalalala panjang sekali. Terus gimana? Yang perlu kemudian kita ingat ya, keluarga ini tanggung jawab kita. Itu yang juga perlu dipahami oleh berdua, Iya. suami dan istri, supaya ketika mereka berhadapan dengan siapapun di luar keluarga itu, dan dimaksud dengan luar keluarga ini, kembali ya, kalau kita bicara tentang definisi keluarganya adalah kita dengan pasangan kita dan anak-anak. Sehingga yang di luar itu adalah di luar. Walaupun itu adalah orang tua kita, itu di luar keluarga gitu ya. Nah kalau kita udah siap, kita menyadari betul apa yang kita putuskan, sehingga begitu dapat komplain misalnya, ataupun komen apapun dari luar, apakah itu dari orang tua, dari mertua, dari tetangga sebelah, dari siapapun itu, kita sudah punya jawaban kalau memang mau jawab, atau kita tidak akan terlalu terganggu karena yang penting kami sepakat. Gitu. Karena kan kalau apakah harus selalu dijawab, saya akan bilang, ih capek banget ya hidupmu kalau harus selalu menjawab apa pertanyaan orang lain. Tapi kalau mereka bertanya dan kita memutuskan untuk oke, kali ini kita akan menjawab, kali ini kita akan berikan klarifikasi, silahkan. Gitu. Yang penting nih solid dulu nih Mbak. Ini sebagai keluarga nih perlu solid dulu sehingga siap untuk berhadapan dengan apapun di luar. Dan kalau yang namanya siap berhadapan dengan apapun yang di luar itu tidak berarti perang. Ini juga jadi catatan gitu. Oh, oke, kita siap nggak usah terlalu gitu juga lah ya. Kalau kita pada prinsipnya kan kalau kita bisa tidak berkonflik ngapain kan gitu. Iya. Tapi kalau memang kemudian dipancing-pancing lama-lama kan lo jual gue beli kan gitu ya. Kan agak-agak semi-semi preman gitu. Tapi kalau kita memang mungkin untuk kita lakukan segala sesuatunya dengan baik, kita lakukan dengan baik. Kita kompromikan, bisa kita bicarakan. Tapi mesti solid dulu. Yang terutama nih di dalam harus solid dulu. Yang menjadi tantangan kan itu. Untuk suami istri ini solid, kemudian juga solid bersama dengan anak-anak. Itu yang penting. Yang pertama itu dulu. Boundariesnya kira-kira demikian, Mbak. Jadi memang ini ya, Mbak Nancy yang saya tangkap gitu, bahwa memang nantinya skala prioritas itu kan akan berbeda gitu. Dan ketika skala prioritas sudah berbeda, maka juga kita perlu untuk menempatkan peran, sejauh mana peran dari A, B, C gitu. Kemudian ada komitmen bersama yang akhirnya membentuk kesulitan antar pasangan, antar keluarga itu sendiri, sejauh mana mungkin dari pihak eksternal itu perlu kita dengar dan hal-hal apa saja yang memang tidak perlu kita kaitkan atau disampaikan ke pihak di luar keluarga itu sendiri. Begitu aja, Mbak. Ya, jadi kayak gini, Mbak. Jadi yang perlu kita juga pahami, yang namanya ini pesan terutama untuk menantu perempuan ya, menantu perempuan dengan mertua perempuan, kenapa itu sering ribut gitu, sering berbeda pendapat. Kan yang namanya menantu perempuan itu kan dalam tanda kutip mengambil anak laki-laki saya ya. Benar nggak sih? Iya. Jadi kadang-kadang tuh bukan personal yang karena Nindi nih gitu. Saya benci banget sama Nindi. Bukan Mbak, katakanlah nanti si suamimu itu menikah dengan si A, si B, si C, dia akan mengalami perlakuan yang sama sebenarnya. Gitu. Itu yang perlu kita pahami bahwa dan kita perlu juga meyakinkan kepada mertua kita perempuan supaya kemudian relasi kita juga menjadi lebih lancar gitu ya. Bahwa saya itu tidak mencoba untuk mengambil siapapun. Tuh. Bahwa anaknya ibu itu tambah satu, bukan anaknya ibu jadi nggak ada, nggak gitu konsepnya gitu. Saya itu justru akan membantu ibu ngurusin anaknya ibu. Jadi ibu juga punya waktu untuk lebih banyak seneng-seneng, kan umurnya udah banyak nih gitu. Umurnya udah banyak. Jadi ibu kalau dulu sibuk ngurusin anak-anak, sekarang ibu punya waktu juga untuk mau me time, mau ke salon, mau apa, pergi aja Bu, nanti urusan anak ibu saya bantu urusin. Kan cakep tuh. Iya. Jadi itu yang kemudian akan membuat menjadi lebih tenang. Dan kalau orang menjadi lebih tenang, itu tidak akan cari cara-cara untuk menyerang. Tapi kalau kenapa orang menyerang? Karena rasanya nggak aman, karena rasanya saya bahaya. Gitu. Jadi membangun relasi dengan mertua ya Mbak ya. Dan kita demi kelangsungan hidup kita bersama.
Iya, jadi mertua itu tidak merasa kehilangan putranya, tapi justru ini tambah kita nih putri dalam keluarganya, seperti itu ya, Mbak. Ya, Wah, indah sekali ya itu Mbak Pepi itu Mbak mengirim pesan reminder berharga dari Mbak Nesi di pagi hari ini untuk kita semua ini. Karena kan biasanya mungkin hal-hal tentang permasalahan antar perempuan dan mertuanya itu sering kita temui ya Mbak di sosial media belakangan ini juga. Jadi ini menjadi reminder yang baik bahwa kita juga perlu untuk membangun komunikasi mau tidak mau dengan keluarga pasangan kita gitu. Karena kan menyatukan dua keluarga pada akhirnya ya Mbak. ya, idealnya. Oke, ideal ya. Baik, terima kasih Mbak Nesi. Ini saya izin untuk kembali ke Dokter Ahmad terlebih dahulu, Dokter Ega terlebih dahulu mungkin ya Mbak. Silakan. Ya. Karena tadi masih ada beberapa pertanyaan. Untuk Dokter Ega, apakah sudah bergabung bersama kami? Oh, oke. Sepertinya Dokter Ega belum bergabung bersama kita ya Mbak. Ini saya lihat di partisipan juga belum ada. Bentar. Sambil kita menunggu Dokter Ega untuk bergabung di antara kita kembali di tengah-tengah kita mungkin akan memasuki ke sesi berikutnya, yakni adalah sesi tanya jawab yang akan diperuntukkan untuk teman-teman di sini boleh bertanya, di mana nanti bagi teman-teman yang bertanya boleh melalui room chat atau dengan raise hand, nanti akan kami beri kesempatan untuk bertanya. Kemudian juga perlu untuk saya sampaikan bahwa dua penanya terbaik akan mendapatkan voucher untuk mengikuti kelas di Wiloka Workshop. Seperti itu, yang nanti akan diumumkan oleh MC di penghujung acara talkshow pada hari ini. Baik, untuk teman-teman partisipan, silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh raise hand atau melalui chat di obrolan juga boleh. Baik, teman-teman silahkan menuliskan pertanyaan atau mungkin bisa raise hand supaya nanti bisa kami beri kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pembicara di talkshow pada pagi hari ini. Monggo, silahkan. Baik, ini ada pertanyaan untuk Dokter Ega ya. Untuk Dokter Ega, apakah sudah ada di tempat? Oke, belum. Kalau belum, ini ada yang personal chat ke saya, Mbak. Jadi pertanyaan ini, oke, pertanyaan ini
diperuntukkan sepertinya untuk Mbak Nesi. Ini ada yang bertanya, Mbak, izin bertanya bagaimana membangun hubungan dengan calon anak tiri, Nggih, Mbak? Bagaimana membangun hubungan dengan calon anak tiri? Nggih, benar. Bagaimana ki maksudnya ya, Mbak? Maksudnya apakah ada cara-cara yang spesifik gitu? Sebenarnya menurut saya enggak ya. Jadi lebih pada gimana sih kita menjalin relasi sama anak-anak, disesuaikan aja umurnya umur berapa tahun. Umurnya sebentar Mbak, ini belum di baik untuk Mbak yang bertanya ini boleh oh ya, umurnya 17 tahun Mbak. 17 tahun. Nggih. Oh ya, ini penuh tantangan. Baik kan saya kan tidak kemudian hanya menenangkan kamu, tapi saya akan bilang bahwa ini penuh tantangan. Kenapa saya bilang penuh tantangan? Karena jangankan itu adalah anak tiri, anak kandung umur 17 itu tantangannya banyak banget. Gitu. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena di usia itu ada teori yang mengatakan itu adalah usia-usia di mana remaja itu mengalami yang namanya storm and stress, di mana mereka kemudian mencoba mencari identitas diri, kemudian juga lagi lihat kiri, lihat kanan, bingung dan sebagainya gitu ya. Jadi semata-mata dealing dengan remaja di usia segitu itu tidak mudah. Nah, terus bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan mereka? Yang perlu untuk kita lakukan adalah kita menjalin relasi. Relasi itu apa sih? Ya ada komunikasi gitu. Bagaimana komunikasi bisa terjadi kalau kita tidak melihat mereka sebagai pihak yang perlu diberi nasihat dan perlu untuk diarahkan, tapi melihat mereka sebagai sosok teman, maka akan terjadi komunikasi. Gitu. Tapi kalau kita udah berdirinya nih, saya kan calon mama tiri kamu ya, jadi kamu mesti dengerin apa kata saya gitu. Maka saya akan menjamin, oh kamu akan mendapatkan perlawanan yang sangat besar dari anak itu. Tenang aja. Gitu. Tapi kalau kita kemudian melihat bahwa anak ini akan menjadi partner saya dalam apa ya, dalam menyesuaikan diri dengan keluarga baru ini, gitu, itu akan beda rasanya. Tapi yang juga perlu dilihat bahwa akan ada resistensi dan relaktansi dari si anak ini dengan kehadiran orang baru. Ya, jadi yang juga pertama kali perlu dipahami adalah apa sih yang terjadi dulu kok bisa si kalau ini adalah perempuan gitu ya, dia perempuan mau masuk ke dalam keluarga ini. Dulu apa yang terjadi dengan ibunya anak ini gitu. Apa yang terjadi dengan suami saya dan calon suami saya dengan istrinya dulu itu gimana? Apakah pisahnya pisah karena meninggal atau pisah karena memang ada sesuatu hal, lalu si anak itu sendiri apakah masih terus berkontak dengan ibu kandungnya atau tidak? Itu kan ada banyak faktor gitu ya. Itu yang juga perlu untuk kita pahami dulu. Nah, dari situ kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita coba aja lah berteman dengan dia. Jadi menjalin relasinya dengan cara berteman. Dan kalau namanya teman, berarti setara ya. Itu yang menjadi catatan. Gitu, setara. Jadi kalau gimana sih namanya orang setara tuh kan tidak mencoba untuk mengintimidasi, tidak mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, gitu kan. Tapi mencoba untuk lebih bisa saling kenal satu sama lain. Jadi memposisikannya sebagai teman ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Nesi. Ini saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu ya Mbak. Mbak. Ini ada pertanyaan untuk sebentar. Oh, untuk Teh Rahmat Teh. Ini chat pribadi ke saya. Jadi ketika memang secara finansial itu belum siap, gaji masih sedikit, apa ya tipsnya yang utama untuk perlu disiapkan begitu Teteh? Mangga Teh. Ya, terima kasih Mbak Nindi. Mbak Nindi boleh diulang sedikit nggak tadi? Oke. Ya, saya izin ulang. Ini sudah terdengar ya Teh suara saya. Jadi ketika memang secara finansial itu belum siap, gajinya masih sedikit, apa ya tipsnya yang utama untuk perlu disiapkan? Ya, gajinya masih sedikit ya. Iya, benar. Ya, jadi kalau di perencanaan keuangan, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mendata dulu nih semua income di keluarga gitu ya. Kemudian setelah income-nya didata, kemudian kita data juga nih berapa pengeluaran rata-rata bulanan lah ya untuk satu keluarga itu.
Nah, dari pengeluaran rata-rata bulanan ini nanti kita identifikasi nih, mana yang benar-benar ini adalah kebutuhan gitu ya, mana yang ini merupakan bisa dibilang ini pengeluaran untuk keinginan gitu. Kalau misalnya dia pengeluarannya untuk keinginan, artinya kan kita bisa tunda gitu ya, atau ya kita bisa hilangkan nih. Kalau misalnya si pengeluaran ini bisa dibilang nggak penting-penting banget gitu ya. Nah nanti kita bisa cek dari sini kita bisa lihat kondisi keuangannya itu kesehatannya seperti apa gitu. Miriplah dengan kesehatan fisik gitu ya. Mungkin tampaknya baik-baik aja, tapi pas dilihat hasil laboratoriumnya misalnya gulanya tinggi kayak gitu ya, atau misalnya kolesterolnya itu agak di atas gitu. Nah sama kalau di keuangan juga gitu. Ada yang namanya financial check up nih. Nah nanti Ya, itu kita akan lihat nih rasio-rasio mana sih yang kira-kira bisa kita kotak-katik supaya kondisi keuangannya itu menjadi lebih baik gitu. Kalau memang ternyata pengeluarannya terlalu besar gitu ya, dan apa namanya memang dari aset yang kita lihat, kemudian dari pemasukan dan lain-lain kita lihat ini, iya sih kayaknya emang terlalu besar gitu ya. Mungkin udah saatnya untuk cari income tambahan kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi gajinya terlalu kecil, itu tuh sebenarnya kita perlu ukurannya dulu sih, ukurannya itu terhadap apa gitu. Apakah memang kecil itu cuman perasaannya aja gitu ya, cuman ya. kayaknya kecil ya, padahal sebenarnya pengeluarannya sih yang nggak kekontrol gitu, gitu sih. Jadi dicek Jadi, kondisi kesehatan keuangannya. jadi perlu dicek terlebih dahulu ya Mbak, apakah memang itu yang barangkali ada yang tidak sesuai dari pengeluarannya gitu ya Mbak. Jadi Betul. penempatan plottingnya kurang tepat, sehingga perlu dikelompokkan. Baik, terima kasih Teh Rahma. Baik, ini ke pertanyaan berikutnya di room chat ya Mbak. Untuk Mbak Nesi dari bentar, Mbak Gita Pratiwi ini bertanya Mbak, bila mempunyai pasangan laki-laki dari kalangan yang berada, kaya dan berpendidikan, sedangkan si perempuan dari kalangan yang biasa-biasa saja, bagaimana cara perempuan menyesuaikan dengan keluarga laki-laki agar hubungan antar keluarga dua belah pihak itu bisa harmonis ya Mbak? Monggo Mbak Nesi untuk dijawab. Menyesuaikan ki maksudnya piye yo. Ini saya tuh suka kadang-kadang pertanyaan yang sangat luas gini buat saya agak mengalami kebingungan sebetulnya. Oke. Saya bayangkan gini. Tadi kan Mbak Nini juga bilang bahwa perkawinan itu artinya kita mempertemukan dua keluarga. Oke. Dan Iya. itu bisa harmonis. Idealnya, maka saya tadi kasih catatan, idealnya memang begitu. Tapi apakah semua keluarga itu dua keluarga gabung terus kemudian pasti bisa menjadi opo yo ideal gemah ripah lo jinawi kartora harjo misalnya gitu ya. Ada juga yang enggak gitu. Terus kalau enggak gimana? Kembali kita fokus sama keluarga kita dulu deh gitu. Dan kembali kalau kita ngomong keluarga berarti saya, pasangan saya dan anak saya dan anak-anak gitu ya. Kita fokus di itu dulu. Terus kalau misalnya dua keluarga ini berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi yang berbeda, terus saya akan bilang, terus kenapa? Kan kita udah menikah, ini akan jadi satu. Itu nanti urusannya Mbak Terama tuh yang menjelaskan. Kalau kita memang sepakat untuk jadi satu gitu ya, maka keuangan ini akan menjadi satu manajemen keuangannya kita, gitu kan? Jadi kalau beda, ya memang kondisinya beda keluarga kita masing-masing gitu. Kita berasal dari keluarga yang background berbeda-beda. Tapi kita sendiri mau membangun keluarga yang bagaimana dan bagaimana kita akan mengatur keuangan kita itu adalah otoritasnya kita berdua. Sebenarnya begitu gitu kan. Terus gimana kalau mereka keluarganya berpendidikan kita enggak? Terus saya akan bilang berpendidikan apa enggak itu kan masalah sekolah sama enggak sekolah ya enggak sih? Dan Iya. tidak menentukan bahwa kalau orang sekolahnya tinggi dia lebih pinter daripada yang enggak sekolah. Itu enggak ada hubungannya. Ya, apakah Iya. kemudian yang udah titelnya banyak-banyak itu berarti mereka adalah orang yang pandai? Saya bilang, belum tentu loh. Iya. Apakah lulusan SD itu pasti bodoh? Belum tentu. Ini masalah dia sekolah apa enggak. Iya, iya. Tidak berpengaruh terhadap kepintarannya dia, kepandainya dia, dan sebagainya. Apakah dia kemudian, oh kalau yang lulus SD itu nggak bisa ngatur kehidupan keluarga, nggak bisa ngaturin, kata siapa? Nggak gitu rumusnya. Gitu. Hmm. Yang perlu dipahami, sehingga berpendidikan atau tidak berpendidikan itu kaitannya dengan apakah kita mau memutuskan untuk sekolah atau tidak. Dan sekolah atau tidak itu kan hari gini juga kaitannya dengan biaya ya. Iya, benar Mbak, benar. Sekolah mahal loh Mbak, gitu kan ya. Nah, jadi kadang-kadang orang jadi nggak sekolah bukan karena dia tidak mampu secara kapasitas intelektualnya, tapi Hmm. memang secara ekonomi nggak memungkinkan.
sehingga dia langsung kerja instead of sekolah gitu. Iya. Dia juga perlu kita pahami supaya di kita sendiri juga jadi nggak terlalu ganggu gitu. Kan kita jadi minder, ih saya cuma lulusan SMA, di sana semuanya lulusan S2. Saya bilang, terus kenapa? Itu kan urusannya sama pendidikan, tapi di Iya. rumah, urusan rumah nih, rumah tangga, itu nggak ada urusannya sama itu. Iya, iya. Sebenarnya itu yang perlu kita lepaskan juga. Jadi namanya suami istri ini kemudian katakanlah si suami merasa bahwa dia adalah profesor misalnya gitu ya, dan kemudian istrinya adalah lulusan SD, dia akan bilang ya terus kenapa? Kamu profesor itu ketika kamu ada di luar, ketika kamu ada dalam pekerjaan kamu. Tapi di rumah kamu adalah bapak, kamu adalah suami, dan istrinya kan juga gitu. Itu yang perlu kita bedakan. Sehingga kita tidak mencampur adukan peran-peran kita di luar, itu kita bawa ke rumah. Itu yang perlu, begitu kita pulang dari tempat kerja kita gitu. Kita perlu kayak punya satu momen ya, mungkin beberapa saat gitu untuk mengatakan kepada kita sendiri bahwa oke, tadi saya di kantor, tadi saya di tempat kerja, sekarang saya di rumah. Peran saya beda. Orang yang saya hadapi beda. Jadi bagaimana saya menghandle pasangan, anak-anak, dan semua problem ada di rumah itu beda. Oke, jadi memang ini ya Mbak ya, dibutuhkan kembali lagi untuk fokus ke keluarga inti terlebih dahulu gitu. Bukan terhadap hal-hal di luar itu yang mungkin memang sulit untuk diubah atau memang sudah tidak bisa diubah gitu. Dan kemudian penting untuk ini Mbak, menempatkan peran kita sendiri. Jadi kita juga punya awareness untuk ketika sudah di rumah maka harus seperti apa dan di luar seperti apa. Supaya kenyamanan di keluarga itu juga terbentuk. Itu aja Mbak kurang lebih. Sepakat, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Nesi penjelasannya dan jawabannya dari Teh Rahma dan juga Mbak Nesi di pagi hari ini berhasil menjawab beberapa pertanyaan. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf teman-teman karena setelah ini itu kita masih ada kelas ya yang terbagi menjadi 3 room. Nah, nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab di sesi kali ini mungkin bisa ditanyakan nanti di saat teman-teman masuk ke setiap breakout room seperti itu. Karena waktunya juga terbatas ya, supaya nanti bisa belajar lebih banyak lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Mbak Rahma, Teh Rahma, kemudian Mbak Nesi dan juga Dr. Ega yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan talkshow pada pagi hari ini. Saya selaku moderator juga berterima kasih atas antusiasme dari teman-teman yang sangat besar. Kemudian saya juga meminta maaf apabila dalam proses jalannya talkshow di pagi hari ini ada beberapa halangan secara teknis. Saya meminta maaf. Kemudian berikutnya ini teman-teman nanti akan dimasukkan ke 3 room, di mana itu nanti terbagi menjadi beberapa materi yang sudah dipilih. Kalaupun misalnya nanti belum memilih, akan dibantu oleh MC dan juga admin dari kami. Terima kasih sekali lagi Teh Rahma dan juga Mbak Nesi serta Dr. Ega. Terima kasih Mbak Teh. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih. Waktu dan tempat untuk mempersingkat waktu akan saya kembalikan kepada MC. Silahkan, Afni. Terima kasih. Baik, Mbak Nindi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga ini tadi dari Teh Rahma, juga dari Mbak Nesi, ini sangat banyak sekali ya materi yang disampaikan nih. Nah, sebelum kita memasuki ruang breakout room masing-masing, teman-teman, mungkin kita boleh take foto dulu ya Mbak Rahma dan Mbak Nesi juga ini, biar tersambil dengan teman-teman yang lain juga. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman boleh membuka kameranya dan kita akan berfoto bersama dengan para narasumber yang keren sekali ini tadi ya materinya.